Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi anak-anak. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ya. Nah, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya itu bergerak melalui suatu konduktor menjadi arus listrik. Bahwa mekanisme dari panel surya ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis ya anak-anak yang terjadi pada daun tumbuhan. Nah, kalian pasti ingat, apa sih fotosintesis itu? Nah, pada proses fotosintesis itu juga dibutuhkan cahaya dan juga zat hijau daun yang disebut dengan klorofil ya. Nah, melalui fotosintesis tersebut akan dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa C6H12O6. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Nah, elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan negatif juga ikut bergerak ya. Nah, muatan positif ini selanjutnya akan bergerak ke kompleks enzim yang berfungsi untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan juga NADPH ya. Nah, energi ATP dan juga NADPH tersebut akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Nah, prinsip tersebut yang dijadikan dasar dari teknologi panel surya. Nah, selanjutnya ada sensor cahaya ya anak-anak. Nah, ketika kalian mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut itu ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan juga mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Nah, bagaimana sih hal tersebut itu dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut itu mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi oleh sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor ya anak-anak, atau flag dependent resistor ya. Dan juga saklar pengatur on off. Nah, lampu tersebut dapat mendeteksi ada atau tidak cahaya di lingkungan tersebut. Nah, tahukah kalian mekanismenya bagaimana? Nah, itu terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kalian pasti tahu ya, tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus itu hidup di daerah gurun yang kering. Nah, di mana tumbuhan kaktus itu memiliki stomata yang unik, yaitu stomata kaktus dapat membuka saat malam hari dan juga menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutup stomata tersebut didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata ya. Nah, sel penjaga tersebut reseptor cahaya yang sering disebut juga dengan fotoreseptor karena peka terhadap cahaya. Nah, saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga itu akan menangkap cahaya ya dan menyebabkan air dalam sel penjaga itu dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Nah, akibatnya sel penjaga itu akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Berbeda saat malam hari, air itu dipompa lagi masuk ke sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Nah, sehingga sel penjaga itu menjadi besar. Akibatnya stomata itu terbuka ya. Inilah inspirasi dari fotoresistor yang dijadikan sensor cahaya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lapisan pelindung atau pengilat ya. Nah, ini juga terinspirasi dari tumbuhan. Oke anak-anak. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman talas atau teratai? Nah, ketika kalian melihat keduanya, kalian pasti akan melihat daun tersebut akan sangat bersih dan tahan air anak-anak. Nah, hal tersebut bagaimana sih dapat terjadi? Nah, jika dilihat dari mikroskop penampang melintang dari daun tersebut, maka kalian akan melihat pada permukaan daun terdapat sebuah lapisan tebal atau kutikula ya anak-anak. Nah, kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan ya. Nah, kedua senyawa ini itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air anak-anak. Nah, sehingga jika air mengenai lapisan tersebut tidak akan membasahi daun ya. Nah, lapisan ini juga dapat mencegah atau menempelnya debu atau kotoran.
Nah, ilmuwan itu juga telah mengadopsi mekanisme ini ya, dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor. Nah, atau pelapisan mengkilat atau lapisan anti air seperti pada semi sepatu, seperti lapisan mengkilat pada mobil atau perabot rumah tangga. Nah, dan contoh lainnya. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya akan dikenal alat pemurnian air ya, dimana ketika bermain di danau, tusan waduk atau kolam. Nah, kadang terlihat eceng gondok ada di tempat tersebut ya. Nah, apakah kalian juga melihat air tersebut juga jernih? Nah, tentunya akan terlihat, pada umumnya airnya tuh akan terlihat jernih ya yang ditumbuhi eceng gondok tersebut. Kenapa seperti itu anak-anak? Nah, ketika melihat akar eceng gondok, maka akan terlihat akarnya itu berbentuk serabut-serabut yang padat dan juga rapat. Nah, akar-akar tersebut itu mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air, sehingga air itu akan menjadi bersih. Bahkan, zat-zat yang berbahaya seperti racun itu juga dapat diserap. Nah, apabila juga mengamati membran sel akar secara teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau serat-serat kecil itu pada membran sel akarnya. Nah, saluran ini itu terbentuk dari protein yang dimiliki oleh lubang dengan ukuran tertentu ya. Nah, salah satu saluran yang bernama aquaporin. Nah, di mana aquaporin tersebut merupakan saluran protein yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain itu tidak bisa melewatinya. Nah, mekanisme tersebut itulah yang menginspirasi ilmuwan untuk membentuk alat penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi tersebut, air yang kotor dapat disaring sehingga air penyaringan itu benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi anak-anak. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini anak-anak. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat